Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Di jantung kota Roma, berdiri sebuah bangunan megah yang selama berabad-abad menjadi pusat kekuatan rohani dan politik dunia barat, Vatikan. Di balik tembok-temboknya yang menjulang, tersembunyi sebuah ruang yang hampir tidak tersentuh publik. Ruang itu dikenal dengan nama Archivum Secretum Vaticanum, arsip rahasia Vatikan. Ribuan rak yang berisi naskah, dokumen, dan catatan kuno, tersusun rapat hingga sejauh 85 km panjangnya. Tidak sembarang orang boleh masuk. Hanya paus, segelintir kardinal, dan peneliti yang mendapat izin khusus yang bisa melangkah ke dalamnya. Selebihnya, dunia hanya bisa menebak-nebak apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam ruang sunyi itu. Fakta yang tidak bisa dibantah adalah arsip ini memang menyimpan dokumen yang berasal dari berbagai peristiwa penting dalam sejarah dunia, dari surat-surat pribadi raja dan kaisar, laporan diplomatik, hingga catatan perang yang menorehkan darah dan air mata. Salah satunya adalah manuskrip dari era Perang Salib, sebuah masa ketika dunia Islam dan Kristen berhadap-hadapan dalam pertempuran panjang yang penuh intrik, politik, dan perebutan tanah suci. Para sejarawan sudah lama menduga bahwa Vatikan menyimpan catatan yang jauh lebih berharga daripada sekadar laporan perang. Sebab, ketika pasukan salib menguasai kota-kota Islam, mereka tidak hanya membawa pulang emas, perak, atau harta rampasan. Mereka juga membawa manuskrip, kitab, dan catatan-catatan ilmiah maupun keagamaan. Sebagian besar dari catatan itu kemudian hilang ditelan waktu, namun sebagian lain diyakini berakhir di tangan gereja, dan kini tersimpan dalam ruang yang dikunci rapat di Vatikan. Di antara tumpukan naskah kuno itu, terselip desas-desus tentang sebuah catatan yang tidak biasa. Dokumen yang menyebut nama seorang tokoh misterius dalam kepercayaan Islam. Al-Mahdi, sang pembaharu akhir zaman. Untuk memahami mengapa catatan semacam itu bisa sampai ke Vatikan, kita harus kembali ke abad ke-11, saat Paus Urbanus II menyerukan seruan perang salib pertama pada tahun 1095. Di hadapan ribuan umat Kristen yang berkumpul di Clermont, ia menyerukan pembebasan Yerusalem dari tangan kaum muslimin. Seruan itu mengguncang Eropa, menggerakkan pasukan dari berbagai negeri untuk menempuh perjalanan jauh menuju timur. Namun peperangan itu bukan sekadar pertempuran memperebutkan tanah suci. Ia juga menjadi pertemuan besar antara dua peradaban, Islam dan Kristen. Tentara salib yang datang ke wilayah timur terkejut dengan kecanggihan dunia Islam. Mereka menemukan kota-kota yang teratur, perpustakaan dengan kitab-kitab ilmu pengetahuan, dan peradaban yang jauh lebih maju dibandingkan Eropa kala itu. Ketika pasukan salib berhasil merebut kota-kota penting, tidak jarang mereka merampas perpustakaan dan manuskrip. Catatan sejarah menyebut, setelah jatuhnya Antioquia dan kemudian Yerusalem, banyak kitab yang dibawa keluar dari dunia Islam menuju Eropa. Di antara kitab itu, ada yang berupa tafsir, hadis, catatan sejarah, bahkan manuskrip keagamaan yang tidak tercatat dalam literatur Kristen. Salah satu tokoh yang diyakini memberi perhatian khusus pada manuskrip ini adalah Frederick the Good, Kaisar Romawi Suci, yang meski hidup di abad ke-13, dikenal memiliki ketertarikan besar pada ilmu pengetahuan Islam. Ia pernah memerintahkan penerjemahan kitab-kitab Arab ke bahasa Latin dan menjalin komunikasi dengan kaum Muslim, termasuk Sultan Al-Kamil dari Mesir. Melalui jaringan inilah, sebagian catatan Islam masuk ke Eropa, dan sebagian lainnya, menurut dugaan kuat, diserahkan ke Vatikan. Beberapa penulis barat di kemudian hari menyinggung adanya naskah yang menggambarkan figur misterius dalam keyakinan Islam, seorang pemimpin yang kelak muncul di akhir zaman. Namun, detailnya begitu samar, hanya ada petunjuk kecil yang menimbulkan tanda tanya. Dalam salah satu laporan intelijen perang salib, yang masih bisa ditelusuri, disebutkan bahwa para ulama muslim kala itu kerap menyebut-nyebut nubuat tentang kedatangan seorang pemimpin akhir, zaman yang akan membawa keadilan setelah dunia penuh dengan kezaliman. Dalam tradisi Islam,
tokoh itu dikenal sebagai Al-Mahdi. Nama ini rupanya memicu perhatian kalangan gereja. Pasalnya, keyakinan tentang datangnya seorang penyelamat bukan hanya ada dalam Islam. Dalam tradisi Kristen ada pula konsep tentang Mesias atau Kristus yang akan datang kembali. Lalu, apakah mungkin kedua nubuat ini memiliki kaitan? Apakah Mahdi dalam Islam adalah figur yang sama dengan yang ditunggu umat Kristen? Atau justru seorang tokoh yang akan menjadi lawan dalam narasi mereka? Pertanyaan inilah yang membuat Vatikan, menurut dugaan banyak peneliti independen, tertarik menyimpan catatan-catatan yang berkaitan dengan sosok ini. Bukan untuk dipublikasikan, melainkan untuk dikaji secara internal, jauh dari mata dunia. Beberapa abad kemudian, arsip Vatikan semakin menumpuk. Pada awal abad ke-17, Paus Paulus V secara resmi mendirikan arsip rahasia Vatikan pada tahun 1612, sekaligus menutup akses penuh ke dalamnya dan hanya memberikan izin terbatas. Sejak saat itu, arsip rahasia Vatikan benar-benar menjadi ruang misteri. Dari laporan para peneliti yang pernah masuk, disebutkan bahwa arsip tersebut menyimpan dokumen dari berbagai era. Surat-surat diplomatik antara Vatikan dan penguasa Muslim, termasuk Salahuddin Al-Ayyubi, catatan pengadilan inkuisisi, dokumen tentang Galileo Galilei, dan, menurut rumor, manuskrip Islam dari era Perang Salib yang menyebut seorang pemimpin yang akan datang dari timur. Fakta yang mendukung rumor, ini adalah pengakuan beberapa orientalis barat yang pernah meneliti literatur Islam. Mereka menyebut bahwa gereja sangat tertarik pada konsep eskatologi Islam, terutama tokoh Mahdi, karena dianggap bisa memengaruhi tatanan politik global. Namun, sejauh ini, Vatikan tidak pernah mengumumkan secara terbuka bahwa mereka memiliki catatan tentang Mahdi. Semua hanya sebatas dugaan, rekonstruksi, dan potongan-potongan informasi yang tidak pernah disatukan secara resmi. Mengapa Vatikan merasa perlu menyimpan catatan semacam itu? Jawabannya mungkin terletak pada posisi Mahdi dalam tradisi Islam. Dalam banyak riwayat, Mahdi digambarkan sebagai pemimpin yang akan muncul untuk menegakkan keadilan, menghapus tirani, dan memimpin umat Islam menuju kejayaan. Bagi dunia Kristen, Eropa abad pertengahan, gambaran ini tentu mengandung ancaman, sebab ia melambangkan lahirnya kekuatan baru dari timur yang berpotensi mengguncang dominasi barat. Tidak heran jika catatan tentang sosok ini dianggap penting untuk diamati, bahkan dijadikan bagian dari strategi politik gereja. Beberapa dokumen juga menyebut ketika Perang Salib berlangsung, ada ketakutan di kalangan pasukan salib bahwa mereka bukan hanya melawan pasukan Salahuddin, melainkan juga menghadapi nubuat besar yang bisa menjatuhkan mereka. Rumor tentang Mahdi yang akan bangkit dari timur kerap dibisikkan di antara barisan pasukan, seakan menjadi bayang-bayang yang menghantui mereka. Hingga hari ini, benang merah itu masih tersimpan dalam ruang gelap Vatikan. Para sejarawan Muslim percaya bahwa catatan tentang Mahdi bukanlah sekadar khayalan, melainkan sungguh-sungguh ada di antara manuskrip yang dibawa dari timur. Namun, ia sengaja ditutup rapat, dijauhkan dari publik, karena berpotensi mengguncang keyakinan dan tatanan dunia. Disinilah letak misteri besar. Sebuah nubuat Islam yang mungkin sekali pernah dicatat oleh musuh-musuhnya, lalu dikubur dalam arsip yang tidak bisa disentuh siapapun. Pertanyaan itu menggantung, menanti jawaban yang hingga kini belum juga dibuka. Namun sesungguhnya jejak-jejaknya pernah menampakkan diri dalam catatan pertemuan tokoh-tokoh besar di medan Perang Salib. Pada musim gugur tahun 1891, dua nama besar dunia abad pertengahan bertatap muka di dekat pelabuhan Java. Richard Permont dari Inggris, yang dijuluki Richard the Lionheart, dan Salahuddin Al-Ayyubi, sang penguasa besar Muslim. Pertemuan ini bukan sekadar diplomasi perang. Keduanya sudah saling mengagumi sekaligus mewaspadai. Richard, dengan keberaniannya, memimpin pasukan yang haus kemenangan. Sementara Salahuddin, dengan kebijaksanaannya, menjadi simbol kekuatan Islam yang menahan laju pasukan salib. Dalam catatan beberapa sejarawan Latin yang kini tersimpan di Vatikan, terdapat detail yang jarang dikemukakan. Disebutkan bahwa Richard sempat menyinggung tentang seorang raja dari timur yang akan mengguncang barat. Tidak jelas apakah ini sekadar retorika atau kabar yang beredar di kalangan intelijen salib.
Namun, Salahuddin konon menjawab dengan penuh keyakinan bahwa umat Islam memang menanti seorang pemimpin yang kelak akan membawa keadilan. Kalimat itu, yang ditulis ulang oleh seorang penulis Latin bernama Ambroise, seolah menjadi catatan samar tentang nubuat Mahdi. Ambroise bukanlah tokoh sembarangan. Ia adalah kronikus yang mengikuti Richard dalam Perang Salib Ketiga. Karyanya, Histoire de la Guerre Sainte, masih ada hingga kini. Namun, beberapa halaman yang berisi percakapan di Java konon telah hilang dari edisi-edisi resmi dan diduga masuk ke dalam arsip Vatikan. Apa yang membuat Vatikan begitu tertarik pada catatan itu? Jawabannya mungkin terletak pada ketakutan terselubung. Sebab, Perang Salib tidak hanya mempertaruhkan Yerusalem, tetapi juga wibawa agama Kristen di hadapan Islam. Jika benar ada nubuat bahwa seorang pemimpin akhir zaman dari timur akan lahir, maka perang ini bukan hanya pertempuran militer, melainkan bagian dari skenario yang lebih besar. Vatikan kala itu tidak hanya memerhatikan strategi perang. Mereka membentuk semacam intelijen rohani, para biarawan, penulis, dan diplomat yang ditugaskan mencatat apa saja yang bisa melemahkan musuh. Informasi tentang nubuat Mahdi tentu dianggap terlalu berharga untuk diabaikan. Sebab, jika benar, ia berarti kelak dunia Kristen harus menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar daripada pasukan Salahuddin sekalipun. Disinilah muncul dugaan bahwa beberapa biarawan ordo militer seperti Ksatria Templar juga mengetahui fragmen nubuat ini. Ksatria Templar terkenal bukan hanya sebagai pasukan elit, tetapi juga sebagai pencari pengetahuan. Mereka kerap menggali reruntuhan di Yerusalem, mencari manuskrip, dan sebagian catatan mereka kemudian berakhir di Eropa. Beberapa penulis modern bahkan berspekulasi, rahasia tentang Mahdi mungkin juga pernah masuk dalam dokumen rahasia Templar sebelum akhirnya diserahkan ke gereja. Yang menarik, dalam beberapa naskah Arab yang masih tersisa hingga kini, ada catatan tentang bagaimana kaum Muslim menyinggung nama Mahdi ketika menghadapi pasukan salib. Ulama-ulama di Damaskus, Baghdad, dan Kairo menulis khutbah yang mengingatkan umat tentang janji kedatangan pemimpin akhir zaman. Semangat inilah yang membuat pasukan Muslim tidak pernah benar-benar goyah, meskipun kalah jumlah. Namun, yang aneh, ketika manuskrip-manuskrip ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, bagian yang menyebut Al-Mahdi seringkali hilang, diganti, atau ditulis dengan istilah samar seperti Rex Futurus, Raja Masa Depan, atau Dominus Ex Oriente, Tuan dari Timur. Seakan-akan ada upaya sengaja untuk mengaburkan siapa sosok itu sebenarnya. Beberapa ahli menduga manuskrip asli yang lebih jelas, yang menyebut Mahdi dengan nama dan detail, telah diamankan oleh Vatikan. Bagian inilah yang kini tersegel di dalam arsip, terletak jauh di ruang bawah tanah yang hanya bisa diakses dengan izin Paus. Bagi dunia Islam, nubuat tentang Mahdi adalah janji harapan. Namun bagi Eropa Kristen abad pertengahan, ia adalah bayangan menakutkan. Karena itu, catatan tentang Mahdi tidak pernah dibiarkan beredar luas di kalangan awam. Seorang kardinal abad ke-13, Jacques de Vitry, menulis dalam salah satu suratnya bahwa kaum Muslim memiliki harapan mesianis yang berbahaya, yang bisa membangkitkan semangat mereka melampaui kekalahan militer. Surat ini, yang kini juga tersimpan di Vatikan, sering dikutip sebagai bukti bahwa gereja benar-benar mengetahui adanya nubuat tentang Mahdi. Lebih dramatis lagi, dalam salah satu kronik anonim yang ditulis di Paris sekitar tahun 1220, disebutkan bahwa orang-orang Islam menanti seorang pangeran yang akan datang di akhir zaman, dan nama itu ditakuti bahkan oleh para imam di Roma. Kalimat terakhir ini, meski samar, menunjukkan bahwa kabar tentang Mahdi sudah menembus hingga jantung Eropa. Namun alih-alih membantah, Vatikan justru memilih diam. Mereka menyimpan catatan-catatan itu di ruang gelap, membiarkannya membusuk bersama ribuan manuskrip lain, seakan ingin mengubur ingatan kolektif umat manusia. Dengan demikian, benang merah yang ditarik dari Yerusalem, Damaskus, hingga Roma, semuanya mengarah pada satu kesimpulan. Vatikan memang pernah bersentuhan dengan catatan yang menyebut Mahdi. Apakah mereka memandangnya sebagai ancaman? Ataukah mereka justru mempelajarinya untuk memahami tanda-tanda zaman?
Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, sejak era Perang Salib hingga kini, nama Mahdi selalu hadir sebagai bayangan yang membayangi Barat. Sebuah sosok yang tidak pernah lahir di hadapan mereka, namun selalu menjadi alasan untuk menjaga kewaspadaan. Dan mungkin, di balik pintu besi berat di ruang bawah tanah Vatikan, naskah asli yang menggambarkan nubuat itu masih tersimpan, menunggu hari ketika kebenaran tidak lagi bisa ditahan oleh segel-segel dunia. Namun waktu tidak pernah berhenti, dan segel-segel dunia tidak selamanya mampu menahan rasa ingin tahu manusia. Pada awal abad ke-21, ketika dunia mulai diguncang oleh kebocoran dokumen rahasia dan skandal digital, kabar samar tentang arsip Vatikan kembali mencuat. Bukan dari kalangan teolog, melainkan dari para peneliti independen, sejarawan, dan bahkan intelijen bayangan yang mencium adanya dokumen tersembunyi mengenai pemimpin akhir zaman dari Timur. Salah satu nama yang mencuat adalah Dr. Carlo Benedetti, seorang sejarawan Italia yang pernah bekerja sebagai konsultan arsip di Vatikan. Ia dikenal kritis terhadap gereja, namun tetap dihormati karena kedalaman risetnya. Dalam sebuah wawancara yang tak pernah tayang di media mainstream, Benedetti mengaku bahwa di ruang bawah tanah Vatikan terdapat koleksi manuskrip Islam dari abad ke-12 hingga ke-13 yang tidak pernah diperlihatkan kepada publik. Ketika ditanya lebih lanjut, ia hanya berbisik. Di antara manuskrip itu, ada nubuat tentang seorang raja dari Timur. Mereka menyebutnya Mahdi. Pernyataan itu tidak pernah masuk ke media besar, hanya tersimpan dalam rekaman video yang beredar di forum-forum tertutup. Namun, bagi mereka yang lama mencurigai Vatikan menyimpan lebih dari sekadar doa, ucapan Benedetti adalah percikan api yang menyulut kecurigaan global. Apa yang membuat kasus ini semakin dramatis adalah keterlibatan intelijen. Pada 2010, sebuah laporan bocor dari European External Action Service, EEAS, Badan Diplomatik Uni Eropa, yang menyebut bahwa Vatikan menolak kerjasama akademik dengan universitas-universitas Timur Tengah terkait penerjemahan manuskrip Islam. Alasan resmi, keterbatasan sumber daya. Namun dalam dokumen bocor itu, seorang diplomat menulis catatan tangan. Sebenarnya mereka takut ada yang menemukan kembali catatan tentang Mahdi. Bocoran ini segera ditangkap oleh beberapa analis geopolitik. Bagi mereka, jika benar Vatikan menyembunyikan nubuat Mahdi, artinya bukan hanya gereja yang terlibat, melainkan juga jaringan intelijen Barat. Sebab, nubuat tentang seorang pemimpin dari Timur yang akan menyatukan dunia Islam jelas memiliki dampak besar bagi politik global hari ini. Di sisi lain, para peneliti Muslim juga mulai menaruh perhatian. Seorang profesor sejarah di Istanbul, Dr. Halim Yavuz, menulis dalam jurnal akademik bahwa ada kesamaan aneh antara kronik Latin abad ke-12 dengan hadis-hadis Islam tentang Mahdi. Ia menegaskan, seakan-akan para penulis Latin telah membaca manuskrip Muslim secara langsung, lalu mencatatnya dengan istilah samar agar tidak terlalu jelas. Yavuz bahkan mengklaim pernah dihubungi oleh seorang kolega Eropa yang memperingatkannya agar berhenti membahas hubungan Vatikan dan Mahdi. Katanya, ada dokumen yang terlalu berbahaya untuk dibuka. Itu bukan sekadar sejarah, tapi bisa mengguncang dunia. Mengapa dunia modern begitu peduli pada nubuat kuno ini? Jawabannya sederhana. Geopolitik. Dunia Islam hari ini adalah kunci dari energi, perdagangan, dan jalur strategis dunia. Jika sebuah nubuat tentang Mahdi benar-benar hidup kembali, ia bisa menjadi bahan bakar ideologis yang menggerakkan massa dari Maroko hingga Indonesia. Barat tentu menyadari ini. Karena itulah, arsip-arsip di Vatikan yang berhubungan dengan Mahdi tidak hanya dianggap sebagai benda sejarah, melainkan senjata potensial. Fakta bahwa dokumen itu tersegel hingga hari ini justru memperkuat kecurigaan. Sebab, mengapa Vatikan begitu takut membuka arsip lama jika isinya hanyalah catatan perang biasa? Kini, diskusi tentang Mahdi dalam arsip Vatikan tidak lagi hanya ada di ruang kuliah atau seminar sejarah. Ia telah masuk ke ruang-ruang gelap forum intelijen, kelompok peneliti independen, hingga ke layar ponsel jutaan orang yang haus akan kebenaran. Pertanyaan itu tetap sama, sejak abad ke-12 hingga kini, apakah benar Vatikan menyimpan nubuat tentang Mahdi? Dan jika benar, mengapa mereka memilih untuk menyimpannya dalam kegelapan, seakan menunggu hari ketika dunia sudah siap
atau mungkin hancur karena kebenaran itu? Pertanyaan itu menjadi gema yang terus mengguncang ruang-ruang rahasia di Roma. Di balik pintu baja tebal dengan segel paus, tersembunyi rak-rak manuskrip yang tak pernah tersentuh publik. Para penjaga arsip, yang disebut kustodes, telah bersumpah menjaga kerahasiaan itu, bahkan dengan nyawa mereka sendiri. Namun, di era di mana kebenaran bisa bocor hanya dengan sebuah foto ponsel, segel kuno itu tak lagi sekuat dulu. Sebuah catatan yang diklaim berasal dari abad ke-12, disimpan di dalam ruang Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, menggambarkan seorang tokoh yang akan muncul dari timur, membawa panji hitam, menyatukan bangsa-bangsa, dan menumbangkan kekuatan salib. Kata-kata itu, jika dibaca sekilas, tampak seperti retorika perang biasa. Namun, di dalam catatan margin berbahasa Latin kuno, terselip istilah yang mengejutkan. Al-Mahdi. Bagi sejarawan, kemunculan istilah itu bukan kebetulan. Artinya, selama perang salib, para ksatria Latin dan rohaniwan tidak hanya berhadapan dengan pasukan muslim di medan perang, tetapi juga dengan nubuat yang mereka yakini bisa mengubah wajah dunia. Nubuat itu cukup menakutkan, hingga Vatikan memilih menguburnya dalam keheningan selama berabad-abad. Di abad ke-21, dokumen ini menjadi bahan rebutan tak kasat mata. Rumor menyebut CIA, MI6, hingga Mossad pernah mengirimkan tim riset khusus untuk menyelidiki arsip Vatikan meski tak pernah diakui secara resmi. Sementara itu, beberapa akademisi Timur Tengah percaya bahwa Eropa tidak akan pernah berani membuka dokumen itu karena konsekuensinya bisa membakar semangat miliaran Muslim. Seorang pejabat senior Vatikan yang tak mau disebutkan namanya dalam percakapan off record pernah berkata lirih, "Jika dunia tahu apa yang ada di bawah sini, maka garis batas antara agama dan politik akan runtuh. Tidak ada yang siap untuk itu." Kata-kata itu hanya memperkuat dugaan bahwa dokumen tentang Mahdi bukan sekadar teks mati, melainkan peta bagi masa depan. Namun sejarah memiliki cara sendiri untuk terbuka. Dokumen-dokumen yang disembunyikan selalu menemukan jalan keluar, melalui para pemberani yang rela dianggap gila, atau melalui kebocoran yang tak bisa dibendung. Bayangkan seandainya nubuat itu terbongkar hari ini. Sebuah dunia yang tengah retak oleh perang, krisis, dan kehancuran moral, tiba-tiba menemukan satu narasi yang menyatukan umat Islam di bawah satu panji. Itu bukan lagi sekadar legenda, melainkan potensi realitas geopolitik yang bisa mengubah peta dunia. Barat tentu gentar, dan Vatikan memilih diam. Diam yang lebih keras daripada teriakan. Hingga kini, arsip Vatikan tetap tersegel. Tak seorang pun tahu dengan pasti isi lengkap catatan yang disebut-sebut memuat nubuat tentang Mahdi dalam perang salib. Yang ada hanyalah potongan, rumor, dan bisikan yang bergaung dari ruang bawah tanah Roma hingga ke forum-forum digital dunia modern. Namun satu hal pasti, kebenaran tidak bisa selamanya ditahan. Jika benar ada nubuat tentang Mahdi di balik segel Vatikan, maka cepat atau lambat, dunia akan mengetahuinya. Dan pada hari itu tiba, tak hanya sejarah yang akan berubah, melainkan arah masa depan umat manusia itu sendiri.